Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anakmu sehat selalu ya. Kita tetap semangat walau kita belajar dalam jarak jauh atau PJJ. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Semangat ya nak. Baik anak-anak, di pembelajaran 5 kali ini kita akan mempelajari tentang gambar cerita, membuat gambar cerita sesuai dengan tema yang sudah ditentukan, serta kalian juga akan mempelajari tentang membuat pantun dan melisankan pantun, serta mengetahui isi dan amanat pantun. Dan kalian juga akan mempelajari juga tentang bagaimana cara upaya kita menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran gambar cerita. Nah, apa sih gambar cerita? Ada yang tahu gambar cerita? Coba, menurut kalian gambar cerita itu apa sih? Coba siapa yang mau menjawab? Ya. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau suatu peristiwa. Fungsi dari gambar cerita adalah memperjelas alur atau isi cerita. Biasanya di dalam gambar cerita itu bisa berupa komik, ya, bisa berupa apa lagi? Yang biasa kalian baca, pernah baca komik? Di sana penuh dengan gambar? Ada teks, ada kata-katanya? Atau ada balon kata? Iya, komik termasuk gambar cerita, ya. Di sana dipenuhi beberapa gambar, alur ceritanya, adegan-adegannya, dan teks-teksnya. Jadi gambar cerita itu dibuat fungsinya untuk apa? Memperjelas dan untuk memperjelas alur cerita tersebut. Ini sudah kita pelajari ya, gambar cerita. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah dalam membuat gambar cerita? Yang pertama adalah mempersiapkan bahan dan alatnya. Apa bahan-bahan dan alat untuk membuat gambar cerita? Yang pertama adalah kita mempersiapkan dulu kertasnya. Lalu kita mempersiapkan lagi apa? Alat tulisnya. Mempersiapkan juga bahan untuk mewarnakannya, ya. Nah, pewarnaan itu ada dua macam. Ada pewarnaan teknik kering dan ada pewarnaan teknik basah. Masih ingat pembelajaran ini? Coba kalau masih ingat. Pembelajaran pewarnaan dengan teknik kering. Contohnya menggunakan apa? Ayo silakan, siapa yang mau menjawab? Iya, betul sekali ya. Pewarnaan teknik kering biasanya menggunakan pensil warna, ya, krayon. Nah, kalau teknik pewarnaan teknik basah itu biasanya menggunakan apa? Siapa yang mau menjawab lagi? Betul sekali, dengan cat air, tinta, ya, menggunakan bantuan kuas dan air, ya. Nah, itu adalah teknik pewarnaan basah. Selanjutnya setelah kita mempersiapkan bahan dan alat, kita harus apa dulu? Menentukan temanya. Tema yang mau kita gambar itu apa dulu? Nah, setelah kita sudah mempersiapkan bahan dan alatnya, tadi kita tentukan dulu temanya. Ini temanya apa yang mau kita buat? Antara tema dan objek gambar yang akan kita gambar harus ada keterkaitan, sambung, saling menyambung, ya. Nah, selanjutnya apa? Pembuatan sketsa dalam gambar, ya. Setelah bahan dan alat sudah ada, tema yang kita ingin gambarkan juga sudah punya, lalu kita buat sketsa gambarnya di dalam sebuah apa? Kertas, ya, medianya, lalu kita gambar sketsanya. Nah, selanjutnya adalah langkah keempat, penyelesaian gambar. Nah, tadi penyelesaian gambar itu dengan diberikan pewarnaan. Kenapa harus diberikan warna? Agar lebih menarik, lebih indah, ya. Gambar cerita ketika sudah dibuat gambarnya, lalu diberi pewarnaan sebagai terakhir, ya, langkah terakhir, ya, penyelesaian gambar diberi pewarnaan. Tadi yang sudah Ibu jelaskan ada dua, boleh dengan menggunakan teknik kering, pewarnaan teknik kering, boleh juga dengan pewarnaan teknik basah, ya. Nah, diperindah, diperbagus, karena dengan warna yang indah, warna yang bagus akan menarik siapa? Para pembaca cerita gambar tersebut. Nah, itu ya langkah-langkah dalam membuat gambar cerita.
Coba perhatikan di sini ya. Udin membuat apa? Gambar cerita. Di sana Udin membuat gambar apa? Iya, Udin menentukan temanya membuat gambar pitung. Pitung itu adalah ciri khas. Pitung itu adalah siapa? Jagoan dari mana? Betawi. Betul ya, Betawi. Nah, di adat Betawi biasanya kita suka mendengar di acara pernikahan suka ada apa nih? Kalau kita suka menghadiri pernikahan di adat Betawi suka ada apa? Biasanya sebelum pengantin prianya masuk ke pengantin wanita, ada apa biasanya? Coba siapa yang tahu? Palang pintu. Iya, palang pintu. Biasanya palang pintu ngapain coba nak? Berbalas pantun. Iya, betul ya. Jadi di adat Betawi ya, dalam pernikahan biasanya mereka menggunakan palang pintu untuk apa? Untuk saling berbalas pantun. Nah, pantun. Sudah belajar kan tentang pantun? Apa sih pantun? Siapa yang tahu apa itu pengertian pantun? Ayo. Ada yang mau jawab? Coba. Sampai Ibu lanjut. Baik ya. Betul ya? Coba, ada yang mau jawab lagi? Ya, pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Ya, biasanya sekarang anak-anak suka mendengar pantun itu sudah tidak asing lagi. Bisa kita lihat di televisi atau bisa di tempat minum ya, suka ada pantun, suka ada ini ya. Nah, jadi pantun sudah tidak asing lagi bagi telinga kita. Di televisi suka kita dengar atau di acara pernikahan tadi suka kita dengar. Nah, ciri-ciri pantun, coba sebutkan yang pertama apa ciri-ciri pantun? Iya, pantun terdiri dari 4 baris. Ya, baris, setiap satu baris memiliki berapa kata? Berapa suku kata? Iya, betul, 8 sampai 12 suku kata. Ciri-ciri yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut apa coba? Sampiran. Baris 3 dan 4 disebut? Ayo, disebut apa? Masih ingat tidak? Disebut isi, ya. Lalu apa lagi? Ciri-ciri pantun? Iya, memiliki rima ABAB atau AAAA. Ya. Nah, pantun itu banyak jenisnya, ya. Jenis pantun ada pantun anak-anak, ada pantun kasih sayang, ada pantun adat istiadat, ada pantun agama, ada juga pantun nasihat, pantun teka-teki, pantun jenaka. Kalian nanti coba membuat pantun ya. Bertemakan apa? Bagaimana cara kita menjaga organ peredaran darah? Nih, dengarkan ibu akan berpantun nih. Jalan-jalan beli obat, berjalan kaki pasti lelah. Jika kalian ingin sehat, jagalah organ peredaran darah. Nah, itu namanya pantun. Dalam melisankan pantun harus disesuaikan dengan intonasi, lafal, dan pengucapan yang tepat. Jadi nanti buatlah pantun dengan kreasi kalian bertemakan menjaga organ peredaran darah. Lalu kalian nanti bacakan ya. Ibu mau dengar pantun yang kalian buat tentang menjaga peredaran darah. Menjaga peredaran darah itu sangat penting. Mengapa? Karena organ peredaran darah seperti jantung, ya, pembuluh darah dan darah itu termasuk adalah bagian-bagian dari organ peredaran darah. Dalam peredaran darah, apabila tidak kita jaga, maka kita akan terkena gangguan penyakit. Apa saja penyakit-penyakit yang akan kita derita apabila kita tidak menjaga kesehatan organ peredaran darah? Yang pertama adalah penyakit anemia. Anemia ini disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb ini disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi itu kurang mengandung zat besi. Biasanya ciri-ciri anemia adalah mudah lelah, sering terasa pusing. Ya. Bila kita terkena penyakit anemia, biasanya apa? Kita minum obat ya, diberikan dokter untuk menambah apa? Zat besi kita ya, supaya tidak kekurangan darah. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau disebut juga dengan hipotensi. Ya, hipotensi ini gangguan disebabkan karena penurunan tekanan darah. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi.
Balikan tadi tekanan darah rendah, sekarang tekanan darah tinggi, yaitu apa? Hipertensi, yaitu gangguan disebabkan naiknya tekanan darah antara diakibatkan oleh penyempitnya pembuluh darah. Yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan banyaknya sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, akhirnya mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah yang ada di tubuh kita. Biasanya itu harus cuci darah ya Naya. Karena apa? Kebanyakan sel darah putih dibandingkan sel darah merah. Yang kelima adalah jantung koroner. Ya, disebabkan oleh penumpukannya lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, itu adalah gangguan-gangguan apabila kita tidak apa? Ya, apabila kita tidak menjaga kesehatan peredaran darah. Nah, menurut kalian, apakah kita mau menderita penyakit seperti itu? Tidak ya? Maka simaklah video tentang menjaga alat peredaran darah. Disimak ya. Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuhmu juga perlu beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu. Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan. Kamu dapat menghindari stres dengan cara liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, kamu akan mengetahui kondisi kesehatanmu saat ini. Bagaimana video yang tadi Ibu berikan? Apakah kalian sudah menjaga organ peredaran darah seperti video tadi? Kalau belum, tolong laksanakan. Kalau yang sudah melaksanakan, dilanjutkan ya. Mengapa kita harus menjaga organ peredaran darah? Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, sekarang kamu kerjakan lagi, lanjutkan ya LKPD yang Ibu berikan di awal pembelajaran. Kalian identifikasikan upaya-upaya apa saja yang sudah kalian lakukan dalam menjaga organ peredaran darah. Dan nanti kalian juga buat alur atau bagan gangguan penyakit pada peredaran darah ya. Nah, salam hangat dari Ibu ya. Tetap semangat pembelajaran jarak jauh dari rumah ya. Tetap terapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Sekian dari Ibu, tetap semangat ya. Sampai ketemu nanti pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.